Perkenalkan, nama saya Daniel Dian Prakosa, NIM 195-1214032 dari kelas Sistem Informasi A. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer himpunan interkoneksi sejumlah komputer mandiri. Dalam jaringan komputer terdapat jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Dalam jaringan terpusat terdapat istilah DAM terminal atau istilah yaitu terminal bisu, di mana terminal ini tidak memiliki alat pemrosesan data. Yang kedua, jaringan distribusi. Jaringan terdistribusi ini merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Selanjutnya, data center. Data center merupakan fasilitas yang terdiri dari jaringan komputer dan penyimpanan yang digunakan oleh bisnis atau organisasi lain untuk mengatur, memproses, menyimpan, dan menyebarluaskan data dalam jumlah yang besar. Data center juga berfungsi sebagai principal repositories untuk segala macam peralatan IT, termasuk server, subsistem penyimpanan, networking switch, router, dan firewall, serta pemasangan kabel dan physical rack yang digunakan untuk mengatur dan menghubungkan peralatan IT. Pentingnya data center di dalam infrastruktur IT. Yang pertama, sumber daya listrik yang tidak terganggu. Yang kedua, sebenarnya terjamin. Yang ketiga, pemrosesan dan penyimpanan lebih terjaga. Yang keempat, banyak IP provider. Yang kelima, bandwidth yang stabil. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan jangkauan geografis. Ada PAN, LAN, WAN, dan MAN. PAN merupakan jaringan komputer yang dipakai untuk berkomunikasi antar komputer dengan perangkat lain, termasuk juga telepon. Sedangkan untuk perangkat sendiri bisa milik pribadi atau bukan. Jaringan PAN umumnya hanya 4 hingga 10 meter yang dipakai untuk komunikasi antar perangkat pribadi yang dimiliki sendiri. Contoh, menghubungi smartphone dengan laptop memakai Bluetooth, transfer file dari smartphone menuju laptop memakai Wi-Fi, dan masih banyak lagi. Yang kedua, local area network atau LAN adalah jaringan komputer yang memiliki cakupan wilayah kecil seperti jaringan komputer pada kampus, sekolah, gedung, di dalam rumah, kantor, dan satu ruangan lainnya. Contoh jaringan komputer dalam satu gedung. Yang ketiga, metropolitan area network atau MAN adalah sebuah jaringan di dalam satu kota dengan transfer data dengan kecepatan tinggi yang menjadi penghubung banyak lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan masih banyak lagi. Sedangkan jaringan MAN merupakan gabungan dari beberapa buah LAN. Contoh jaringan antar kampus di Surabaya. Wide Area Network atau WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area sangat besar seperti contoh jaringan komputer antar wilayah, kota, negara yang butuh router, serta saluran komunikasi publik. Contohnya jaringan internet yang kita gunakan. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Itu terdapat dua, intranet dan internet. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain dan menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite atau TCP/IP sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Selain internet, ada juga yang namanya intranet. Intranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal.
Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Ada ad hoc dan infrastruktur. Jaringan ad hoc merupakan suatu jaringan yang terdiri dari dua atau lebih piranti wireless yang berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Sinyal yang dihasilkan oleh interface adapter jaringan Wi-Fi adalah berarah omni, keluar rentan jangkauan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan juga sifat dari piranti yang terlibat. Jangkauan ini disebut dengan suatu area layanan dasar. Yang kedua, jaringan infrastruktur merupakan jaringan yang menggunakan suatu piranti Wi-Fi yang disebut access point sebagai suatu jembatan antara piranti wireless dan jaringan kabel standar. Konsep jaringan infrastruktur di mana untuk membangun jaringan ini diperlukan wireless dan wireless LAN sebagai pusat. Di dalam jaringan terdapat topologi jaringan yang dibagi menjadi 6, yaitu bus topologi, ring topologi, star topologi, extended star topologi, hierarchical topologi, dan mesh topologi. Kelebihan topologi bus: biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Yang kedua, penambahan klien atau penambahan klien baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangan dari topologi bus adalah jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus, hal tersebut dapat mengganggu komputer klien yang lain. Proses sending dan receiving data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Kelebihan topologi star: apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Bersifat fleksibel dan tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik terhadap topologi bus. Kemudian, deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangan topologi star: jika switch atau hubnya yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Yang ketiga, kelebihan topologi ring: memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah, biaya instalasi cukup murah. Kekurangan dari topologi ring: kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision, tabrakan data. Kelebihan topologi mesh: jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Besar bandwidth yang cukup lebar. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangan topologi mesh: proses instalasi jaringan pada topologi ini sangat rumit, membutuhkan banyak kabel, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Pembagian jaringan penggunaan kabel: jaringan berkabel atau nirkabel, berkabel, dan jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer yang baik pada jarak yang dekat maupun pada jarak jauh. Jenis jaringan yang populer dalam kategori jaringan nirkabel ini meliputi jaringan kawasan lokal nirkabel, wireless LAN, dan Wi-Fi. Jaringan berkabel adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk satu komputer dengan komputer lain. Diperlukan penghubung beberapa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik ke komputer jaringan. Jaringan berdasarkan siarannya. Ada unicast, multicast, dan broadcast. Unicast adalah lalu lintas yang dimaksudkan untuk satu host, sedangkan multicast adalah lalu lintas yang dikirim dengan maksud didengar oleh sekelompok host tertentu di segmen jaringan. Yang terakhir, broadcast.
adalah lalu lintas yang dikirim dengan speed didengar oleh semua host di segmen jaringan tertentu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.